Assalamualaikum semuanya, selamat pagi. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang integral dengan subbab hubungan integral dan turunan. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Karena subscribe itu gratis. Udah kayak YouTuber belum? Oke, tanpa berbasa-basi lagi, mari kita langsung ke videonya. Sebelum kita bahas tentang hubungan integral dan turunan, Bu Nindi akan menjelaskan dulu tentang cara cepat mengerjakan integral substitusi dengan pangkat berselisih 1. Ingat ya, ini berpangkat 1 dan yang ini berpangkat 2, makanya berselisih 1. Caranya adalah yang punya pangkat lebih rendah itu kita tuliskan tetap. Yang punya pangkat lebih tinggi itu akan kita turunkan. Nah, di sini kita tuliskan 10x. Nah, yang turunan dari pangkat yang lebih tinggi tadi, ini x kuadrat min 1, itu turunannya adalah 2x, kita taruh di bawah 10x, jadi dibagi 2x. Nah, 2x ini adalah turunan dari x kuadrat min 1. Dikali integral, ini kita misalkan ya sebagai x pangkat 4 dx. Ini kita sederhanakan, x-nya kita coret, 10 dibagi 2 adalah 5, dan integral dari x pangkat 4 dx adalah 1/5 x pangkat 5 plus c. 5 dengan 5 ini bisa kita coret, maka sisanya adalah x pangkat 5 plus c. X-nya kita substitusikan ulang, yaitu x kuadrat min 1 pangkat 5 plus c. Oke, ada contoh soal yang kedua. Ini mirip ya, hanya bedanya dia agak lebih panjang sedikit x-nya nanti. Ini sama, ada yang pangkatnya berselisih 1, ini pangkat 1, yang ini pangkat 2. Yang ini kita tuliskan tetap, yang lebih tinggi pangkatnya itu kita turunkan. Di sini 8x plus 4 dibagi turunan dari 2x kuadrat ditambah 2x ditambah 4 adalah, ini turunannya 2 kali 2, 4 dikali x, 4x, turunan dari 2x adalah 2. Dikali, ini kita misalkan sebagai x, integral x pangkat 5 dx. Ini boleh kita keluarkan 2-nya supaya bentuknya sama ya dengan yang bawah, maka 2 dikali 4x ditambah 2 dibagi 4x ditambah 2, integral dari x pangkat 5 dx adalah 1/6 x pangkat 6 plus c. Ini bisa kita coret ya, jadi sisanya adalah 2 dikali 1/6 x pangkat 6 plus c. Ini boleh kita sederhanakan lagi, maka ini adalah 1/3, x-nya kita substitusikan, 2x kuadrat plus 2x plus 4 pangkat 6 plus c. Lanjut ke hubungan integral dan turunan. Apakah hubungan integral dan turunan? Jelas bukan hanya sekedar baik-baik saja. Ya, oke, kita akan bahas tentang hubungan integral dan turunan. Ini misalkan ada sebuah fungsi fx itu sama dengan 4x kuadrat. Kalau kita turunkan fungsi fx-nya itu adalah 2 kali 4, 8, x pangkat 2 dikurang 1, jadi 8x. Nah, sekarang kalau misalkan kita integralkan dari si f aksen x ini atau turunan dari fx dx, berarti sama dengan integral 8x dx. Nah, ini kita integralkan, berarti 8/2 x pangkat 2 plus c. Ini kalau kita coret, sisanya adalah 4x kuadrat plus c. Jika kalian lihat, di sini 4x kuadrat itu adalah kembali lagi menjadi si fx-nya tadi. Jadi, fx-nya kita turunkan, jadinya 8x. Nah, kalau misalnya turunan ini kita integralkan, ternyata kembali lagi menjadi fungsi yang awal. Maka hubungan antara integral
dan turunan itu adalah saling berkebalikan. Maka kalau kita tuliskan dalam suatu bentuk umum, fx itu bisa kita dapatkan dengan cara mengintegralkan turunan dari fungsi fx tersebut, dx. Maka fx sama dengan integral f aksen x dx. Nah, di sini ada sebuah turunan dari fungsi fx, maka f aksen x itu sama dengan 2x plus 3. Jika diketahui f1 itu sama dengan 10, maka berapakah fungsi fx? Jawabannya adalah, tadi sudah ada rumus umumnya ya, fx itu sama dengan integral dari f aksen x dx. Maka bisa kita tuliskan integral dari 2x plus 3 dx itu sama dengan x kuadrat plus 3x plus c. Nah, c-nya ini harus kita cari terlebih dahulu dengan menggunakan f1 sama dengan 10. Jadi kalau misalkan x-nya kita gantikan dengan 1, maka jumlahnya adalah 10. Nah, kita gantikan dengan 1 ya, x-nya, maka 10 sama dengan 1 kuadrat ditambah 3 dikali 1 plus c. 1 ditambah 3 adalah 4 plus c, maka c-nya adalah 6. Bisa kita tuliskan fungsi fx adalah sama dengan x kuadrat ditambah 3x plus 6. Jadi, step pertama adalah kita integralkan f aksen x atau turunan dari fx, lalu kita cari nilai c-nya, maka akan kita dapatkan fungsi fx-nya. Lanjut ke contoh yang kedua. Di sini masih sama dengan sebuah turunan lagi, tapi di sini adalah y aksen. Y aksen sama dengan 4x min 5. Fungsi ini melalui titik 1,8. Maka y-nya itu adalah sama dengan titik. Cara menjawabnya masih sama. Y sama dengan integral y aksen dx. Jadi untuk mencari fungsi y, kita harus mengintegralkan turunan dari fungsi y. Kita integralkan integral 4x min 5 dx, maka 2x kuadrat min 5x plus c. Nah, di sini kita harus mencari tahu c-nya itu nilainya berapa. Dengan cara, di sini ada keterangan melalui titik 1,8. Artinya, jika x-nya adalah 1, maka y-nya sama dengan 8. Jadi kita bisa substitusikan di sini 8 sama dengan 2 dikali 1 pangkat 2 dikurang 5 dikali 1 plus c. 8 sama dengan 2 dikurang 5 adalah min 3 plus c. Maka c-nya adalah 11. Jadi kita bisa tuliskan y sama dengan 2x kuadrat min 5x plus 11. Oke, next kita lanjut ke contoh yang ketiga. Masih sama soal tipe soalnya ya. Suatu f aksen x sama dengan 1 ditambah 1 per x kuadrat dan f1-nya itu sama dengan 10. Maka fx sama dengan fx-nya itu kita cari dengan cara mengintegralkan f aksen x dx. Maka 1 ditambah 1 per x kuadrat dx ini kita integralkan. Ingat, di integral tidak boleh ada pembagian, perkalian, ataupun bentuk akar. Maka di sini kita rubah dulu bentuk pembagiannya menjadi x pangkat min 2. Baru kita integralkan. Integral dari 1 ditambah x pangkat min 2 dx adalah x ditambah 1 per
min 2 ditambah 1 X pangkat min 2 plus 1 dx. Sama dengan X ditambah 1 dibagi min 1 X pangkat min 1 dx. Maka sama dengan X, karena 1 dibagi min 1 adalah min 1 bertemu positif, maka jadinya negatif. Negatif 1 per X plus C. Nah, C-nya akan kita cari dengan bantuan F1 sama dengan 10. Maka 10 sama dengan 1 dikurang 1 dibagi 1 adalah 1 plus C. Maka C-nya sama dengan 10. Maka fungsi fx itu akan sama dengan X dibagi 1 per X plus 10. Kita lanjut ke contoh yang keempat. Nah, contoh yang keempat ini ada hubungannya dengan persamaan garis singgung. Ini kita pernah pelajari di bab turunan. Gradien garis singgung pada sebuah kurva adalah 2x min 3. Jika kurva tersebut melalui titik 1,4, maka persamaan kurva tersebut adalah... Cara menjawabnya, di sini kita tuliskan dulu gradien, artinya M itu sama dengan 2x min 3. Ingat, di turunan yang pernah kita pelajari dulu, gradien itu sama dengan y aksen. Maka 2x min 3 itu bisa kita tuliskan sebagai y aksen. Nah, karena di sini adalah y aksen, maka kurvanya adalah y. Y sama dengan integral y aksen dx. Maka y sama dengan integral 2x min 3 dx. Maka sama dengan x kuadrat min 3x plus c. C-nya akan kita cari dengan bantuan titik 1,4. Jadi, jika nanti kita masukkan X-nya sama dengan 1, maka Y-nya akan sama dengan 4. Berarti 4 sama dengan 1 kuadrat min 3X plus C. 4 sama dengan 1 dikurang 3 plus C. 1 dikurang 3 adalah min 2 plus C, maka C-nya itu sama dengan 6. Maka persamaan kurva dalam soal ini adalah Y sama dengan X kuadrat min 3X plus 6. Ke contoh soal yang kelima atau contoh soal yang terakhir. Nah, di contoh soal yang terakhir ini ada hubungannya dengan fisika. Sebuah benda jatuh dari atas gedung dengan percepatan 10 meter per sekon kuadrat. Jika kecepatan awal benda adalah 2 meter per sekon, tentukan kecepatan benda pada detik ketiga. Nah, soal seperti ini bisa kita kerjakan dengan cara integral. Dengan cara kecepatan merupakan integral dari percepatan. Ya, ini harus kita ingat, kecepatan merupakan integral dari percepatan. Jika diketahui percepatan itu dilambangkan dengan A sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Sehingga jika ingin mencari kecepatan atau V sama dengan integral A dt. Ini kenapa fungsinya adalah T? Karena terhadap waktu. Ya, maka di sini kita gunakan T. Maka karena A-nya adalah 10, berarti integral dari 10 dt. Berarti sama dengan 10 T plus C. Nah, ini adalah fungsi untuk kecepatannya. Jika diketahui kecepatan awal benda sama dengan 2 meter per sekon, kecepatan awal berarti F0. F0 itu sama dengan 2, maka jika kita substitusikan 0 ke dalam persamaan ini, 0 sama dengan 2 per 2 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 sama dengan 2 per
itu sama dengan 2 nanti V-nya. Maka 10 dikali 0 plus C sama dengan 2. Maka C-nya adalah 2. Jadi untuk fungsi kecepatan benda itu sama dengan Vt sama dengan 10T plus 2. Jadi untuk T sama dengan 3, maka T-nya kita gantikan dengan 3. Itu sama dengan 10 dikali 3 ditambah 2. Maka sama dengan 30 ditambah 2. Sama dengan 32 meter per second. Sini ada 4 buah soal tentang hubungan integral dan turunan. Tolong kalian selesaikan lalu kirimkan ke Google Classroom. Sekian untuk video kali ini tentang hubungan integral dan turunan. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.